memang sekarang secara prasarana sudah siap, tapi tinggal menunggu sarana dari pusat. Apa itu? Sarana untuk operatornya, kereta penumpangnya dan sebagainya. Kalau yang kereta yang kami kemudian pernah dikirim Pak, ke istana yang uji coba dengan Pemprov ya? Kereta perintis Pak. Oh yang Kereta itu ya? perintis, ya. Di sana kami sudah ada, Saya lihat sudah ada perintis, ada kereta yang betul. gitu ya. Jadi kereta perintis memang kalau di Jawa digunakan untuk inspeksi sebelum libur lebaran, libur Natal. Di sini sudah ada Pak. Jadi itu yang kami gunakan waktu itu. Oh yang ada Pemprov, dari pihak Pemprov ya? Iya. Saya lihat malah ada apa? Ada semacam pramugarinya. Iya, kami kan. Saya pikir Itu waktu kunjungan Pak Wamen, saya lihat tweetnya Bapak Iya, apa iya, iya. gitu kan. Oh, betul ya? Iya. Itu kereta perintis, Pak. Kereta inspeksi. Oke. Ya, kebetulan ada orang Inka, cuman sekarang lagi dalam perawatan Pak. Jadi mohon maaf belum bisa naik kereta ini Pak. Oke, nggak ada masalah. Ya. Oke, kalau titik awalnya dari mana? Nanti berangkatnya, kalau misalnya yang 40 kilo itu dari mana? Dari sini Pak sudah. Oh sini titik Dari sini. awalnya. Jadi sementara Itu untuk depo. dari itu itu gudang prasarana Pak. Oh gudang prasarana. Jadi alat-alat kami ada multi temper, MC dan sebagainya untuk minimal di situ. Oke. Jadi untuk di baru bisa gunakan ini untuk seperti transit dulu ke 5 stasiun, karena hanya 5 stasiun. Nanti kalau sudah tersambung ke Prangkep dan Maros, nanti di sana ada depo, ada balai yasa, nanti baru keretanya untuk apa namanya kayak transformasinya istilahnya di sana. Ini rencana awalnya kan dari titik baru ke Makassar. Apa? Dari Parepare. Makassar Parepare. Makassar Parepare. Itu berapa? Apa berapa kilometer? 142. 142. Jadi ini selesai sudah 40 Kita 40 kilo. 40 kilo. Dan tahun ini kami selesaikan ke arah Maros tambah 60 kilo. Jadi 100 km lebih, 107 km. Akhir tahun ini bisa selesai. Ya. Presiden masih 3 tahun misalnya. Siapa? Kira-kira sampai nggak selesai nggak? Kalau tahun ini Hambatan apa ya yang paling utama? pembebasan lahan Pak. Ya, terutama di mana? Kenapa kami mulai di baru Pak? Arahan Pak Gubernur waktu itu karena terlihat dari konstruksi jalan nasional baru startnya pertama paling terakhir selesai paling cepat. Oh, jadi dianggap memang sudah punya prestasi dalam penyelesaian infrastruktur. sosial kapital masyarakat masih bagus Pak. Ya. Ini kan hampir penduduk kita ini kan santri. Oh Ya, kami punya pondok pesantren sini besar, dari Imam Kosoh. Nah, itu kalau ada hambatan, biasanya pimpinan kami selalu ke mereka yang membantu. Iya. Alhamdulillah. Di sini panjangnya kita ini pantai 78 Pak. Nah, kita juga sudah punya pelabuhan. Jadi hasil rapat kemarin itu insya Allah awal tahun operasi semen Tonasa sama pelabuhan Gerongkong. Oh, oke. Dan tidak, berarti baru selesai ya tanah ya? Udah selesai Pak. Konstruksi dan tanah selesai. Oke, baik. Terus tinggal Maros. Pangkep dan Maros. Pangkep dan Maros. Ya. Masalah apa? Nah, kalau pembebasan Pembebasan lahan Pak. Ya biasanya di harga banyak Pak. Makanya kereta ini harusnya kereta ini udah lama bebas ini ya Pak. Sekarang lahan di kota baru ini. Iya. Tapi tetap itu sudah ada konsinyasi pun warga tidak mau membebaskan lahan. Jadi hambatan utama pembebasan lahan. Sekarang udah hampir semua Pak. Jadi saya izin Pak. Bulan kemarin kami rapat di KSP. oke, Ya, dengan Pak Deputi Pak Tutur. ya Pak Febri. Itu udah melibatkan Polda, Pangdam sama sama pengadilan. Nah sekarang kalau misalnya ada hambatan kan begini Pak. Kadang di lapangan itu ada backup. Ya, kan? Nah, kalau ada backup itu lapor kalau dia dari ini lapor ke Pangdam, kalau dia dari polisi lapor ke Polda, hampir semuanya bisa diselesaikan. Cuman Yang penting kan Iya. bisa. Tapi intinya kami masih mengusahakan solusi Pak sampai bulan September ini. Karena kami target akhir tahun Pak, September harus selesai Pak. Itu karena gini, saya kan kebetulan juga di BUMN, saya kan di Adikarya dan Balas kita kan, kami sudah menyelesaikan juga yang LRT tol, Jabodetabek, dan sekarang kita lagi ngerjain kan sama-sama ya, dan juga ngerjain yang MRT kan. Betul Pak. Problem utama memang di Jakarta pun memang masih mahal, tapi kan ada kerja bersama kan. Nah, Presiden kan pengen itu bisa lebih cepat. Kalau yang di Jakarta kan kami harus menyelesaikan 2022 itu LRT Jabodetabek juga sudah selesai. Kalau MRT yang dari Bundaran HI sampai yang kota itu mungkin masih pakai Adikarya masih ada waktu lagi ya, tapi sudah dikerjakan juga sama ada dengan yang kereta cepat yang Bandung. Nah,
Nah kita ini kan juga dikejar waktu. Iya Pak. Karena presiden kan pengen sebagai yang sipil. Nah, makanya saya pengen tahu kita di 2024 itu selesai 2024 kemungkinan memang perhitungan kalau ada hambatannya ternyata cuma di lahan Yang Keminfo Ya masuk ke masa tapi belum Pak. Baru kami ajukan. itu belum udah diajukan juga. Kalau tidak salah baru diajukan Pak yang masuk ke Makassar karena memang Nanti anggaran sampaikannya di Newport sana. ujung nolnya di kilometer nolnya di Newport Pak. Pelindo Pak. Pelindo. Ya Pelindo. Newport namanya Pelindo. Pelindo. Hanya ada satu Pak ya di Kalpun Pak. Ya. Siapa hanya satu-satunya kabupaten rapat itu Iya. hanya rekayasa moda. Persiapan untuk feeder Pak masuk ke stasiun. Jadi Kebetulan kami ada 5 stasiun Pak. Oh ada 5 stasiun. Ya. Jadi persiapan operasi kami minta teman-teman kita baru untuk menyiapkan feeder-feedernya Pak. Saya dan dia nanti. Nanti penyediaan apa SDM itu di Operator. kan operator Iya. dipegang oleh dirjen. Izin Pak, jadi untuk operator memang kalau tidak salah kan nanti sampai skema perintis dari perintis Pak di sini Pak, untuk penumpang. Iya. Mohon izin saya kurang begitu paham kalau untuk penumpang. Sebenarnya kita harapnya perseroda. Perseroda Pak dari BUMD ini Pak. Iya, kami udah Iya. direktur utama. Siap. Tadi Pak Gubernur titip salam, Pak PLT Gubernur titip salam. Terima kasih banyak Pak. Kita sudah minta izin juga. Bukan hanya dengan Pak Gubernur, kita sudah bahkan diminta izin sama Hasanuddin untuk keliling. Sampai ke makam Sultan Hasanuddin sampai ke yang susut. Kita udah mulai supaya berkeliling. Berarti harus dari Lamuru ini Pak. Oh betul. Yang makam di Bone itu. Oh. Semua makam raja-raja Bone kita datangin. Iya, iya. Hanya untuk minta izin. Beliau orang Bone juga. Kampungnya Oh, Pak. iya. Sama-sama orang Bone semua. Saya orang Bone Pak. Saya baru dapat itu penghargaan dari Bone. Iya. Gelar ada. Gelar ada. Itu itu Deman Rapi. Oh. Itu Deman Rapi. Dicek ya, enggak apa-apa, begitu Ustaz. Kami juga dari Perseroda, insya Allah nanti apabila diberi kesempatan untuk jadi operator di sini, insya Allah kita sudah siap semua. Operator 100%. Saya sepertinya belum Pak. Belum. Iya. Iya. Jadi selama ini apa yang dikerjakan Perseroda? Sebelum ada keputusan. Kita Keputusan ini untuk menjadi operator kan sudah ya? belum. Iya, belum. Iya. Jadi kita juga sudah MOU dengan SMH untuk gerbongnya yang dari Malaysia. Bukan Malaysia. Iya. Ini untuk barang Pak. Barang. Oh, untuk barang. Jadi kalau skema tidak untuk- tidak pakai mesin kita. berbeda Pak. Ada. Yang di mana Pak? Yang Jadi kalau untuk skema perintis dengan barang beda Pak. Kalau skema barang kan lelang Pak. Siapapun yang bicara akan bisa mungkin sudah menyiapkan untuk itu. Ya, seperti kami di untuk penyediaan LRT kami harus langsung menuju ke yang penyedia kereta api ya, gitu. Oh enggak. Ya. Ada kebebasan di situ Pak. Jadi Enggak. dia ada fleksibel lebih fleksibel Pak. Iya. Kan ada kewajiban untuk memakai yang produk dalam negeri itu enggak ada. Sepertinya sih kalau untuk barang kayaknya enggak Pak. Karena sebenarnya kan kalau untuk perintis memang dari negara. Kalau untuk barang siapa punya lebih siap Pak nanti Pak. Ya. Terus gimana? Yang dari Perseroda? itu kemarin juga kita sudah ke kementerian untuk membahas ini, untuk diberi ruang untuk ikut terlibat. Iya, ikut terlibat di sini, dan dari Pak Gubernur juga mungkin dalam waktu dekat ini akan bersurat ke kementerian untuk diprioritaskan Budi Karya. Iya, betul. Ya. Soal aja ke Pak Haji dulu. Iya. Saya harus lapor presiden dulu. Kalau lapor ke presiden cepat kan? Iya, makanya kan karena beliau kan pengen semuanya cepat ya. Makanya kemarin juga yang dia percayakan juga. Ya. Beliau datang, walaupun kita 1,5 tahun loh. Saya tadi itu juga menyangka bahwa selama 1,5 tahun ini agak tertunda karena kasus COVID. Tapi setahu saya kami tetap bekerja dulu, Adikarya tetap bekerja untuk yang LRT dan MRT kan, dan kemudian yang kereta cepat kita juga kerjain. Artinya 100% kan infrastruktur tetap bisa kita kerjain karena kan ada cara-cara tertentu mengatasi, bukan pekerjaan padat karya kan. Ya, saya pikir nanti tidak terlalu pekerja kan nggak ada Pak. Jadi sempat waktu awal-awal dulu pandemi kami sempat di stop, tapi kami koordinasi terus dengan Satgas. Yang penting kami lapor
kami ada kontraktor juga. Yang penting Di lapangan tapi mereka- lanjut. Kami lanjut nggak ada masalah. Ya, saya juga udah menugas. Kita itu keterlambatan. Iya. Karena kami kerja terus. Iya Pak, konstruksi jalan terus Kalau Pak. di Kerjain LRT. sini ada PLTU Pak, itu setiap bulan 2.000 kerja. Jadi kami kalau dia terpapar kami yang isolasi Pak. Jadi ada MOU yang baik, kita siapin tempat isolasi, nah itu yang biaya di situ. Tapi semua tracingnya ke dalam itu di close Pak. Karena ini kan proyek strategi nasional. Iya. Iya. Kami jalan terus Pak. Ya, cuma ya kendala non-teknis tadi Pak lahan. Jadi mana yang bebas kami kerjakan. Jadi bolong-bolong. Jadi terpotong-potong gitu ya? Terpotong-potong. Itu yang terjadi pada ketika kami ngerjain tol di Kalimantan. Yang dari Balikpapan Samarinda. Ada yang terpotong 250 meter nggak dikerjain. Belum sama Iya, Pak. terus kemudian baru disambung dan seperti itu. Terus kemudian kita bikin ininya, kita bikin jembatan penyeberangannya, nggak bisa turun ke bawah karena tanahnya milik orang. Itu kayak itu semua kan dijanjikan oleh pemerintah daerah. Yang penting buat saya sih selama pemerintah daerah ya. Kalau Pak Presiden sih kalau tol sederhana ya. Kalau bebas 10% kerjain, bebas 10% kerjain apa ya? Tapi alhamdulillah sih tahun ini yang tol dari Balikpapan Samarinda udah bebas. Jadi kita banget sudah bisa diusaha. Itu Pak, bolong-bolong tuh. Bolong-bolong tak ada. Nggak apa-apa. Jadi kalau kereta nggak bisa kan? Bisa nggak bolong-bolong? Nggak bisa. Nggak bisa Pak, nunggu Pak. Ini pekerjaan trek kami menunggu Pak. Jadi ada pekerjaan trek yang bantalan dan rel yang menunggu ini selesai dulu baru bisa kerja. Itu kan jadi problem. Iya. Oke, nanti saya tolong dikasih tahu Siapa? yang untuk di kabupaten itu Ya. apa yang itu masalahnya. Tangkap sama Maros. Tangkap dan Maros. Nah itu Kita kirim nih. Kebetulan malam ini habis ini kami singgah ke Rujak Pangkep, lanjut ke Rujak Maros. Oh, iya. Makanya kalau ada masukan-masukan yang saya perlu sampaikan, silakan. nanti juga saya kontak itu di Jawa kan pada saat zaman kolonial. Di sini kan makanya ketika saya dikirim, ketika uji coba itu saya senang banget ngeliatnya, jalan juga nih. Orang ada yang ada yang bilang itu ini ya katanya apa buatan di komputer. Editan. Yang dikira editan. Iya kan lihat kan itu macam itu yang ngomong itu editan masa harus kayak begini ya nggak bisa kayak begitu ya kita MRT yang di tanah aja kita gali kan apalagi cuma yang di atas tanah ini. Kalau di sini sekarang lagi sementara menjadi bisnis wisata. Oh gitu ya. Ya, jadi kalau Setiap sore ada ini persimpangan. tempat prewedding itu Saya ada mau. Wedding ya. ya, Iya. sudah Dalam tanda kutip ya. kami pakai sih Pak. Instagramable ya. Ya, kami kalau ada 17 Agustus semua siswa kita kasih naik kereta Pak. Alhamdulillah. Saya belajarnya stres juga sih. Untuk saya memberikan ini juga, Iya. memberikan gambaran kepada masyarakat di sini bahwa itu penting. Nah, buat yang megang-megang tanah juga bilang, ajak juga naik kereta, asik loh naik kereta itu. Yang punya tanah. Iya, saya aja dari tadi sore di sini Pak, bikin langsung foto-foto ini. Kita nggak bisa foto kan? Ya, sudah. Gelap-gelapan mulai. Oke, nah, itu ya. Siapa? Gitu aja. Kami memang sebenarnya kami sudah Mereka betul. sebenarnya sudah konsultasi Pak. Kami setiap eksekusi itu kan kami kan nggak mau konfrontasi fisik. Maunya masih pendekatan lagi. Jangan dong, jangan dong. Masa kita bangun buat rakyat, kita bikin kayak kolonial. Iya. Itu sudah masuk Nanti konsultasi. melanggar pakemnya presiden. Iya. Hanya kami masih pendekatan dulu, tapi itu lambat. Nanti singgah lagi, kesini lagi berarti masih bisa kesini lagi. Ada bisa kesana. Kan bentar lagi selesai kan? Ya. Pak Jokowi di sini Pak. Dulu di sini Pak. Oh ya, Yang ada fotonya itu. kita sih Pak Jokowi dia senang-senang aja. Sejak kemarin kita LRT gitu kan Pak 80%. Oke, saya datang katanya kayak gitu kan. Kemudian ketika gambaran itu berarti berapa persen? Kemasan barang hampir 70 kilo. 70 kilo, sebutlah 70 dari 100 ya. Jadi semen itu langsung bongkar Kesana ya. ke Gerongkong ngangkut apa sih namanya klinker masuk ke zona satu. Namun digunakan kan untuk orang dan barang ya. Orang dan barang. Dan Pak Ada ini. Kami sudah lakukan dari Mandai ke bandara. Sudah dekat Pak. Jadi ujung kami sudah dekat bandara. 5 kilo bandara. Itu tinggal berapa itu? 5 kilo Pak. Oh iya, tinggal 5 kilo aja ya. Kebetulan Pak Kabal kami juga tadi rapat dengan komisi 5 Pak. Maksudnya pengajuan. Jadi nggak bisa jadi. Baik, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat agar
pembebasan lahan di Maros dan Pangkep itu. Yang penting begini saja, Presiden Joko Widodo ingin meninggalkan legacy buat masyarakat Sulawesi Selatan, buat masyarakat Indonesia, yaitu kereta api dari Parepare sampai dengan ke Makassar. Nah, ini adalah kereta api pertama di Pulau Sulawesi. Saya ketika diberikan gambar, diberikan video itu berjalan, saya itu agak berair mata, saya bilang luar biasa ya, ini baru pertama di Pulau Sulawesi itu ada fluid ya Pak ya. Dan saya lihat penumpangnya semua petinggi Pemda itu gembira ya. Ada yang menyanyi. Saya hadir Pak. Oh ya, ada yang menyanyi, tapi kok nyanyinya naik kereta api. Naik kereta api tidak tutup lagi Pak. Jadi seperti itu. Ini adalah legacy dari Presiden Jokowi karena ini bagian dari prioritas beliau di periode pertama, yaitu pembangunan infrastruktur. Kami di Jawa, kebetulan saya di BUMN, kami sudah mengerjakan LRT Jabodebek 2022 selesai. MRT sudah selesai. Tinggal penambahan nanti dari ada penambahan baru dari kota, dari Bundaran HI ke kota. Terus kemudian LRT di Palembang sudah selesai juga oleh kita. Nah, ini salah satu yang kita harapkan selesai. Nah, jadi keinginan Presiden Joko Widodo Indonesia sentris, yaitu pemerataan infrastruktur di seluruh Indonesia itu betul-betul berjalan, dan sehingga pada akhir 20 Oktober 2024, yaitu akhir periode beliau, periode kedua, mudah-mudahan ini menjadi legacy dari beliau. Makanya kami datang ke sini ingin melihat seberapa jauh sudah progresnya dan apa saja kemudian yang menjadi kendalanya. Tadi disebutkan terkait dengan pembebasan, tetapi seperti Presiden Joko Widodo, kita mesti optimis bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan dialog, bisa diselesaikan dengan upaya-upaya pendekatan yang humanis. Kita tidak ingin melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya anti humanis. Kita tetap berdialog, kita tetap berupaya menyelesaikannya sebaik mungkin. Karena ini dari masyarakat untuk masyarakat. Itu yang penting. Bang Fajrul, ini kan sebagai kereta api pertama di luar Jawa, memungkinkan tidak sebagai legacy dan kemudian dikelola oleh badan usaha milik daerah seperti Perseroda? Nah, ini akan dibicarakan kan ya di antara para pihak terkait. Mudah-mudahan bagaimana biasanya Presiden Jokowi itu berpikirnya sangat praktis. Apabila bisa dikerjakan, dioperasionalkan, siapa yang bisa terlibat di dalamnya dipersilahkan untuk melaksanakannya. Pasti akan bisa diselesaikan. Berarti memungkinkan ya? Sangat memungkinkan apabila itu efektif dan efisien, kan seperti itu. Baik. Nah, itu yang penting. Yang penting kita sama-sama deh, karena semuanya ini kan kolaborasi ya. Presiden tidak pernah mau meninggalkan siapapun dalam setiap proyek pembangunan yang ada. Tidak boleh meninggalkan masyarakat, tidak boleh meninggalkan yang namanya dunia usaha atau segala macam. Kolaborasi ini yang menjadi dasar dari pembangunan ekonomi yang dilakukan pada hari ini. Pembangunan ekonomi infrastruktur yang pertama, pembangunan SDM, terus di periode kedua melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM yang pertama. Dan mudah-mudahan dengan lahirnya kereta api pertama di Sulawesi Selatan ini juga menjadi transfer ilmu dan teknologi buat masyarakat di Sulawesi Selatan, sekaligus juga untuk membangun perekonomiannya lebih jauh. Biasanya sih ada pepatah kan ya, setiap jalan dibangun, setiap rel dibangun, maka di sana akan tumbuh yang namanya kesejahteraan. Umumnya begitu. Karena baru ini menjadi sejarah pertama di luar Jawa dan Sumatera. Di sini titik awal pembangunan rel kereta di luar Jawa dan Sumatera, itu yang pertama. Mudah-mudahan saya yakin bahwa baru ini sudah selesai dan ternyata belum keretanya berjalan sudah membawa kesejahteraan, Pak. Sudah ya Pak ya? Sudah, karena tadi lahan yang tidak produktif itu sekarang justru memiliki nilai yang tambah yang sangat tinggi. Dan tadinya lahannya orang di sini tidak ada harganya, sekarang sudah, bahkan beberapa guru besar yang
kerja di Makassar itu di Unhas, di UNEK, sekarang udah beli lahan dekat-dekat stasiun. Dengan harapannya nanti menjadi migrasi ulang alik, Pak. Dari Makassar ke Baru, stay-nya di Baru, kerjanya di Makassar. Kemudian ternyata membawa peradaban baru, bahwa kita ini sekarang sudah masuk ke era digitalisasi. Ini di Baru orang sangat-sangat antusias, Pak. Dan ternyata manfaatnya sangat besar, terutama nanti ketika akses masuk ke Pelabuhan Gerongkong, karena pelabuhan kami itu adalah pelabuhan kedua terdalam setelah Cilegon, Pak, dan kita berada di Alki 2. Nah, kalau ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan, maka Baru itu akan mendapat manfaat yang paling besar di Sulawesi Selatan, karena kami punya pelabuhan terdalam, kami punya rencana pengembangan kawasan, Pak, kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri, dan kami punya lahan 3.900 hektar itu masih empty. Jadi tidak ada bangunan di atasnya dan itu sudah didelinasi. Nah, ternyata bersinergi dengan pemerintah provinsi. Sekarang kita buka akses, Pak, ke Sopeng yang tadinya nggak ada jalan, sekarang kita buka, dan itu menjadi di sini, di tempat ini, Pak, kita jadikan namanya titik temu. Jadi titik temu dari Sopeng, nanti kalau mau naik kereta stay-nya di sini, bisa transit di sini, dan lahan-lahan yang ada di sini saya minta untuk, karena lahannya kereta ini, Pak, sudah terlalu banyak di Baru itu di dekat stasiun pelabuhan, Pak, itu kurang lebih 60 hektar sudah dibebasin, dan itu saya kira nanti akan menjadi penggerak, terutama kerjasama dengan Perseroda, karena kami sekarang membuat namanya Perseroda Pelabuhan. Itu mungkin akan bermitra untuk pengelolaan pelabuhan yang connecting dengan moda transportasi yang ada di kereta. Insya Allah, Pak Fajrul, minggu ini kami akan rapatkan untuk mendesain rekayasa moda transportasi integrated antara kereta dengan ASDP, kemudian ASKAP dan Andes yang ada di Baru, sehingga 5 stasiun ini saya kira bisa connect. Dan harapan saya, mungkin saya pesan kepada saudara-saudara saya yang ada di Pangkep dan Maros, pembebasan lahan ini membawa kesejahteraan, Pak. Sejengkal tanah yang kita berikan itu akan bermanfaat lebih banyak ketika ini bisa difungsikan, karena ini akan menjadi motor penggerak ekonomi di Sulawesi Selatan. Saya kira itu aja. Ini informasi yang luar biasa, memperlihatkan bahwa dengan satu pembangunan infrastruktur seperti kereta api ini, itu membuat multiplier effect, dampaknya luar biasa terhadap kehidupan, termasuk juga mungkin nanti UMKM, Pak, jangan dilupain, harus dilibatkan, karena dengan kalau UMKM terlibat, seperti Presiden juga, kalau yang jalan tol dibuat, beliau selalu membuat shelter untuk yang tempat pos pemberhentian, ya, itu digunakan untuk UMKM. Ini UMKM juga bisa jadi alat berkembang. Jadi semua sektor ekonomi, atas, tengah, dan bawah itu bisa berkembang. Dan saya senang sekali mendengar ternyata juga ada pengaruhnya terhadap ibu kota negara yang sebentar lagi surat presidennya akan diserahkan kepada DPR, kan? Nah itu, jadi semuanya beliau kerjain ini sekarang. Dari kereta api, kemudian ibu kota negara, beliau kerjakan semua kelanjutan infrastruktur. Insya Allah dengan jalan seperti ini, bukan saja legacy, tapi Indonesia maju lah, ya, yang kita harapkan, ya, sebagai kita. Jadi kelihatan kan, Presiden Joko Widodo itu di dalam pandemi COVID-19, beliau tetap bekerja, terutama untuk infrastruktur, dan hanya memperlambat, ada beberapa bagian terlambat, tetapi kita tidak boleh menghentikan cita-cita besar kita, memakmurkan Sulawesi Selatan, memakmurkan Indonesia. Oke, baik, terima kasih, itu saja. Tapi itu janji bahwa nanti yang berikutnya akan, berarti kan saya masih ada utang, kan? Oh, siap. Berarti akan singgah berikutnya. Siap. Singgah. Saya saya tagih nanti. Ingatkan. Sehingga untuk ikut dalam peresmiannya, jadi saling menantang dalam kebaikan. Iya. Baik.